kata kriminalisasi. Beberapa tahun lalu juga kita dengar seperti di Jakarta ada kata kriminalisasi. Kita tahu peristiwa apa yang terjadi di sana. Tetapi beberapa hari ini juga dikenal dan istilah itu menjadi populer dan itu menjadi pertanyaan masyarakat. Nah itu bagaimana Pak Plasidus dengan situasi dan keadaan yang terjadi sekarang di kawasan super premium di Labuan Bajo? Ya, terima kasih. Saya kira saya juga pernah membaca akhir-akhir ini di media ya. Saya pernah baca itu ada gencar juga itu kata kriminalisasi itu dalam kaitan dengan kasus 30 hektar ya. Pendapat saya begini ya. Sebetulnya setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Itu tentu kita hormati. Tapi paling tidak kita sebagai warga negara juga memiliki nilai untuk menghormati keputusan atau proses hukum yang sedang berjalan. Di satu sisi berhak berpendapat, di satu sisi juga kita menghormati. Tetapi saya sebagai orang advokat, ya saya sebagai advokat itu memiliki pendapat tersendiri terkait dengan kata kriminalisasi. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dalam memproses kasus sengketa 30 hektar ini, ya menurut saya itu adalah sebuah proses yang sudah dilakukan sedemikian rupa dengan proses yang begitu panjang, bahkan masuk hampir 2 tahun, bahkan baru kemudian pada tahun 2020 semua terbuka ke publik. Saya kira bukan tanpa alasan. Jadi bagaimana mereka mengumpulkan alat bukti, informasi, dan segalanya, lalu kemudian menetapkan banyak orang itu menjadi tersangka. Itu berarti ada alat ukur yang saya lihat di situ. Sehingga kemudian Kejaksaan Tinggi mengambil alih kasus 30 hektar ini sebagai sebuah proses keseriusan. Kalau dihukum disebut dengan kepastian hukum. Jadi saya sebagai advokat merasa berterima kasih kepada Kejaksaan bahwa di kota super premium ini terjadi sebuah penegakan hukum yang luar biasa. Apalagi kita bicara tentang mafia tanah. Ini kan sebuah kerinduan publik. Karena problem-problem yang krusial di Manggarai Barat selama ini adalah tentang tanah. Ini problem krusial. Sehingga dengan hadirnya penegakan hukum atau kepastian hukum tadi, saya kira ini sebuah perubahan baru dalam penegakan hukum di Manggarai Barat. Dan itulah yang kita inginkan. Bukan cuma saya, dunia menginginkan itu. Dunia internasional. Karena Labuan Bajo ini adalah kota super premium, bukan hanya untuk milik kita sebagai warga negara Indonesia, tapi milik dunia. Sesungguhnya dunia menyambut baik kepastian hukum ini. Dan Pak Jokowi sudah mengingatkan sebelumnya bahwa selesaikan sengketa tanah ini. Saya tidak boleh dengar itu. Jadi saya kira tujuannya baik, supaya ke depan kita perlu hati-hati. Mari kita sadari bersama, ya. Saya kira tujuan dari pihak-pihak kejaksaan atau melakukan penegakan hukum ini baik untuk perkembangan Labuan Bajo ke depan, untuk perkembangan NTT ke depan. Jadi soal beda pendapat, saya kira saya juga hormat. Tapi saya melihat dari sisi ada kepastian hukum di Kabupaten Manggarai Barat secara khusus maupun di NTT secara umum. Begitu. Tapi ada yang bilang bahwa ada celah-celah kriminalisasi. Jadi hal itu sangat mengganggu dalam penegakan hukum ini. Itu bagaimana? Jadi kalau ada yang menjustis bahwa ini loh jaksa melakukan kriminalisasi terhadap seseorang, saya kira itu juga terlalu dini. Karena ini masih berproses, masih statusnya tersangka, belum dibuktikan kesalahannya di pengadilan. Jadi kita juga terlalu dini mengatakan bahwa itu kriminalisasi. Belum tentu. Silakan. Tapi harus ada mekanismenya. Ya, jadi sesungguhnya pada saat proses ini Kejaksaan Tinggi dia melakukan penegakan hukum. Ya, ini kan ada tahapan. Ada tahapan, tentu dibuktikan oleh alat bukti.
seseorang ditetapkan tersangka itu mengacu pada alat bukti. Bagi saya kalau dihukum itu kan ada 5 alat bukti. 2 alat bukti saja yang cukup sudah bisa mentersangkakan orang.